Hello Teknolovers, siapa yang tidak mengenal Panglima sebelum Andika Perkasa? Ya, dia adalah Gatot Nurmantio, Panglima TNI yang eksis di era pemerintah Jokowi. Ia pernah diisukan dicopot jabatannya oleh Jokowi lantaran mempermalukan Presiden Jokowi. Lantas, seperti apa sosoknya, kabarnya saat ini, dan jumlah kekayaannya? Yuk kita simak ulasannya berikut ini. Gatot Nurmantio merupakan pensiunan Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang berpangkat terakhir sebagai bintang 4 alias jenderal. Diketahui Gatot memiliki jejak karir yang panjang. Dilansir dari kompas.com, Gatot lahir di Tegal, Jawa Tengah, tanggal 13 Maret 1960. Ayahnya berasal dari Cilacap dan sang ibunda berasal dari Solo. Diketahui Gatot hidup dari keluarga yang mempunyai latar belakang militer. Ayahnya bernama Suwantio yang pernah menjabat sebagai Letnan Kolonel Infantri di Kodam 12, Merdeka, Sulawesi Utara. Soal karir, Gatot Nurmantio selama bertugas di militer terbilang sangat cemerlang. Ia merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Akabri Darat tahun 1982. Ia menduduki posisi Kepala Staf TNI Angkatan Darat ke-30 yang mulai menjabat sejak tanggal 25 Juli 2014 setelah ditunjuk oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggantikan Jenderal TNI Budiman. Awalnya, Gatot tak pernah bercita-cita untuk menjadi tentara. Gatot juga ternyata hampir mendaftarkan diri ke Universitas Gadjah Mada. Gatot bercerita, suatu hari dirinya berada di Yogyakarta dan siap untuk mendaftar ke jurusan arsitektur di UGM. Namun, Gatot teringat pesan ibunya bahwa kuliah di UGM cukup menguras kas keluarga. Mengingat Gatot masih mempunyai 2 adik yang pasti juga ingin menimba bangku kuliah selepas SMA. Akhirnya Gatot Nurmantio ke Semarang untuk mendaftar ke Akmil. Kemudian dinas pertamanya sebagai Komandan Danton MO 81 Kompi Bantuan Batalion Infantri 315 Garuda. Kemudian Kompi Senapan B Batalion Infantri 320 Badak Putih. Dan Komandan Kompi Senapan C Batalion Infantri 310 Kidang Kencana. Kemudian ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Urusan dalam Detasemen Latihan Tempur. ADC Panglima Kodam 3 Siliwangi, PS Kepala Seksi 2, Operasi Korem 174, Anim Tiwaninggal, Komandan Batalion Infantri 731 Kabaresi, Komandan Kodim 1707 Merauke, hingga Komandan Kodim 1701 Jayapura. Selain itu, Gatot Nurmantio juga pernah menjadi Sekretaris Pribadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Komandan Brigade Infantri 1 PIK Jaya Sakti, Asisten Operasi Kepala Staf Kodam Jaya, serta Komandan Resimen Induk Daerah Militer Jaya. Gatot juga tercatat pernah menduduki posisi penting di TNI. Posisi-posisi tersebut yakni Danrem 061 Surya Kencana 2006-2007, Kasdiviv 2 Kostrad 2007-2008, Derek Kodiklat AD 2008-2009, kemudian Gubernur Akmil pada tahun 2009 hingga 2010, Pangdam 5 Brawijaya 2010 hingga 2011, dan Kodiklat TNI AD 2011 hingga 2013, Pangkostrat 2013 hingga 2014, sampai Kepala Staf TNI Angkatan Darat 2014 hingga 2015, dan puncak karirnya yaitu menjadi Panglima TNI pada usia 55 tahun menggantikan Jenderal Muldoko yang memasuki masa purna bakti. Ia menjadi Panglima TNI ke-16 yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta pada Rabu 8 Juli 2015 lalu. Pelantikannya tersebut sesuai dengan Kepres nomor 49 TNI 2015 tertanggal 6 Juli 2015. Puluhan tahun berkarir di dunia militer hingga pensiun sebagai purnawirawan dengan pangkat Jenderal TNI. Berapakah harta kekayaan Gatot Nurmantio? Dilansir dari detikfinance.com, setelah jabatannya berakhir, Gatot Nurmantio menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 9 Agustus 2018. Di akhir masa jabatannya itu, ia mengantongi harta sebesar 26,68 miliar rupiah. Pada tahun 2010 saat menjabat sebagai Gubernur Akmil, harta kekayaan yang dilaporkan yakni sebesar 7,19 miliar rupiah. Lalu, berselang 5 tahun kemudian atau pada tahun 2015, saat menjadi Kepala Staf TNI AD, aset yang dilaporkan naik menjadi 13,9 miliar rupiah.
Kemudian, sebagaimana profil pejabat negara lainnya, harta kekayaan terbesar disumbang dari aset properti senilai 15,43 miliar rupiah. Gatot juga tercatat memiliki tanah dan bangunan di 17 titik senilai 15.433.574.832 rupiah. Dan lokasi tanah tersebut berada di Maluku Tengah, Bogor, Sukabumi, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Depok, Klungkung, dan Surakarta. Tak hanya itu saja, Gatot Nurmantio juga memiliki mobil Toyota Harrier Jeep tahun 2001 120 juta rupiah. Kemudian Toyota Alphard minibus tahun 2006 dengan harga 385 juta rupiah. Dan mobil Toyota Kijang Super tahun 1996 40 juta rupiah. Diketahui aset tanah dan bangunan serta kendaraan milik Gatot diklaim merupakan hasil sendiri alias bukan dari hasil warisan atau hibah. Tercatat ia juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 46 juta rupiah, kemudian kas dan setara kas yang nilainya cukup besar, yakni 10,65 miliar rupiah. Dan diketahui mantan Jenderal TNI ini tercatat tidak memiliki hutang. Diketahui Jenderal TNI Gatot Nurmantio diberhentikan secara terhormat sebagai Panglima TNI. Meski tidak lagi menjabat sebagai Panglima, Gatot memutuskan untuk pensiun. Seperti diketahui, Jenderal Bintang 4 tersebut baru akan pensiun pada 1 April 2018 lalu, ketika usianya sudah 58 tahun. Ia digantikan oleh Marsikal Hadi Cahyanto. Penggantian Gatot sebelum masa pensiunnya ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Terlebih pada tahun 2018 kerap disebut sebagai tahun politik. Meski begitu, Gatot tidak mempermasalahkan pemberhentian dirinya 4 bulan sebelum masa pensiun. Nama Gatot memang banyak muncul di berbagai survei, baik calon wakil presiden untuk pemilu 2019 selama 2 tahun kepemimpinan di TNI, Gatot juga beberapa kali melakukan tindakan yang memicu pro kontra. Dilansir dari kumparan.com, berikut sejumlah tindakan kontroversi Gatot, diantaranya adalah dimulai dari aksi 212, 2 Desember 2016. Aksi-aksi ini menuntut pemerintah bertindak terkait kasus penistaan Ahok. Selama 2 pecahan kemudian, Jenderal Purnawirawan tersebut kembali membuat sejumlah pihak tercengang. Saat tampil dalam rapat pimpinan nasional Partai Golkar di Balikpapan, ia membacakan puisi. Puisi karya Denny J.A. itu berisi kritik terhadap pemerintah. Kemudian, Gatot Nurmantio kembali dituding berpolitik setelah mengeluarkan pernyataan soal adanya pembelian 5.000 pucuk senjata di luar instansi TNI. Pernyataan Gatot banyak menuai kritik, namun ia menolak tudingan dirinya tengah berpolitik. Tak sampai di situ, Gatot juga memerintahkan jajaran TNI untuk menggelar nonton bareng film G30 SPKI pada 2017 silam. Yang dimana rencana TNI menggelar acara nonton bareng film G30 SPKI atas perintah Gatot tersebut tuai pro dan kontra, karena dinilai film tersebut tidak pantas untuk ditonton lagi. Namun ada pula juga yang mendukung rencana TNI sebagai upaya mengingatkan sejarah kelam bangsa ini. Selepas pensiun, Gatot Nurmantio sempat masuk dalam bursa Capres-Cawapres di Pilpres 2019. Kemudian pada Pilpres 2024, nama Gatot Nurmantio kembali lagi disebut oleh lembaga survei sebagai tokoh yang berpotensi maju. Apakah ia akan maju? Kita tunggu saja informasi terbarunya. Oke, itulah tadi ulasan mengenai Gatot Nurmantio. Sebelum meninggalkan halaman ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan share juga video ini. Sampai jumpa.